Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam kesehatan ya. Kemudian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa serta tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan pada kalian semua agar melakukan pembiasaan-pembiasaan ya, seperti membantu Bapak dan Ibu di rumah, beres-beres, bersih-bersih, rajin sholat duha, rajin berdoa, dan yang paling penting adalah terus semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, tentang manusia dan lingkungan. Pada tema 1 dan subtema 2 ini, muatan pelajarannya meliputi 2 mata pelajaran saja, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk muatan pelajaran pertama PPKN akan Bapak mulai ya, akan Bapak mulai jelaskan. Untuk muatan PPKN, kita akan belajar mengenai sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan apa itu Pancasila ya, sedikit Bapak akan menjelaskan ringkasannya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut yaitu yang ke-1, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai agama yang dianut. Dan ada lagi ya, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian sikap yang kedua, sikap yang sesuai dengan Pancasila adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sila kedua berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya sama di dunia. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut antara lain: 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, status, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak melakukan tindakan diskriminatif ya, atau membeda-bedakan. Selanjutnya, yang ketiga, mengakui hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut antara lain: cinta tanah air dan bangsa. Kedua, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kemudian ada lagi ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yaitu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang keempat, sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat
berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh, sikap yang mencerminkan sila ini antara lain satu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hasil musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Kemudian yang kelima, sikap yang sesuai dengan sila kelima. Sila kelima berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima antara lain satu, menghormati hasil karya orang lain. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan sikap kepahlawanan dalam kehidupan, ya. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun kepada orang lain dapat disebut pahlawan. Orang tua berjasa kepada kita karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Petani berjasa karena menyediakan kebutuhan pangan. Guru berjasa karena mengajarkan ilmu pengetahuan. Semua orang dapat berjasa dan menjadi pahlawan bagi bangsa sesuai dengan caranya masing-masing. Sikap kepahlawanan sangat penting dan harus dimiliki setiap orang. Sikap kepahlawanan harus mulai dipupuk dan dibiasakan sejak dini. Orang yang tidak memiliki sikap kepahlawanan akan menjadi penakut, tidak mau berkorban, malas, mementingkan diri sendiri, dan mudah putus asa. Kita harus membiasakan diri memiliki sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan dapat kita terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sikap kepahlawanan di keluarga. Sikap kepahlawanan di keluarga. Di dalam keluarga, kita dapat menerapkan sikap kepahlawanan dengan cara saling tolong dengan ikhlas. Contohnya, jika kakak tidak dapat menyapu rumah karena sakit, maka kita harus mau menggantikan tugasnya dengan ikhlas. Nah, itu ya contoh sikap kepahlawanan di keluarga. Yang kedua, sikap kepahlawanan di sekolah. Contoh sikap kepahlawanan di lingkungan sekolah, misalnya, jika ada teman yang tertimpa musibah, seluruh siswa di kelas dengan sukarela mengumpulkan bantuan dana dan barang. Sikap kepahlawanan di sekolah juga dapat diwujudkan dengan berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Itu ya contoh sikap kepahlawanan di sekolah. Selanjutnya yaitu sikap kepahlawanan di masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas. Di masyarakat, sikap kepahlawanan dapat diwujudkan misalnya dengan ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, berbagi makanan dengan tetangga, dan membantu daerah tertentu yang tertimpa musibah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu penjelasan dari Bapak pada muatan mata pelajaran PPKN. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan muatan pelajaran kedua ya, muatan bahasa Indonesia.
Di sini kita akan belajar cara membaca teks dan menemukan ide pokok. Kemudian membuat pertanyaan wawancara. Nah, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan ya sedikit dari mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Di sini kita akan belajar membaca teks dan menemukan ide pokok. Menentukan pokok pikiran adalah salah satu bagian dari membaca. Mengolah pokok pikiran menjadi sebuah paragraf merupakan kemampuan menulis. Ya. Agar kamu dapat memahami isi teks yang kamu baca, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama. Kedua, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan. Yang ketiga, carilah pikiran pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan keempat, carilah pikiran pokok keseluruhan bacaan. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama, atau bisa disebut juga gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok. Beberapa pikiran pokok paragraf dapat dijadikan dasar untuk menentukan pikiran pokok dari seluruh bacaan. Pikiran pokok dalam suatu paragraf bisa terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat utama yang dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat-kalimat penjelasnya, ya. Nah, di sini ada contoh ya, contoh pikiran pokok pada sebuah kalimat. Di sini ada contoh cerita Anton, siswa kelas 5 SD, suka rame. Ia anak yang rajin belajar dan gemar membaca buku. Ia juga gemar membaca puisi. Setiap hari Anton selalu meluangkan waktu untuk membaca buku dan membaca puisi. Tak heran setiap kali ada lomba membaca puisi, Anton selalu ikut. Nah, itu salah satu cerita. Kalau kita perhatikan, pikiran pokoknya itu ada pada yang paling atas ya, paragraf pertama, yaitu pikiran pokoknya adalah Anton, siswa kelas 5 SD, suka rame. Nah, itu contoh ya, contoh cerita yang kita ambil pikiran pokoknya. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan membuat pertanyaan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang atau seorang untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Seseorang yang ditanya dengan wawancara disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan. Antara lain, 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, tentukan korespondennya. Yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat, siapkan peralatan. Dan yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, itu ya langkah-langkahnya sebelum melakukan wawancara. Nah, kali ini kamu akan belajar membuat pertanyaan wawancara ya. Ketika hendak bertanya kepada orang lain, kamu harus menggunakan bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat. Berikut ini beberapa kata tanya yang dapat kamu gunakan untuk membuat pertanyaan ya, yang dapat kalian gunakan untuk membuat pertanyaan. Contohnya kata tanya apa? Atau kata tanya siapa?
Boleh lagi menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, kapan, berapa. Nah, itu contoh-contoh kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Baiklah siswa-siswi sekalian, mungkin itu saja dari Bapak ya. Penjelasan pada tema 1, subtema 2 yang meliputi 2 mata pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti ya penyampaian dari Bapak. Ya, ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.